gue Daniel. Oke, kita dari administrasi bisnis. Nah, hari ini kita mau ngapain sih, Nil? Dengar-dengar ada program baru nih dari administrasi bisnis. Apa sih programnya, Kak? Katanya sih gue denger ya kayak program coaching gitu sih. Tapi BTW hari ini kita mau ngobrol sama siapa lagi sih? Kita hari ini tuh ada bintang tamu, Coach Sinta namanya. Dia tuh udah berpengalaman dari 2016 buat kayak coaching gitu di corporate. Gitu. Gila, berarti banyak banget ya kayak pengalamannya ya. Banyak banget sih. Oke, tanpa lama-lama lagi nih kayaknya ya gue juga udah gak sabar ngobrol nih. Oke, kita langsung sapa aja ya. Halo Coach Sinta. Halo Coach Sinta. Hai Daniel, Kalisa, terima kasih ya udah diundang ke sini ceritanya. Nah, kita juga seneng sih kayak ketemu sama Coach Sinta ya. Iya. Gitu. Oke. Tadi ngomongin apa ya soal coach ya? Iya, tentang coaching ya. Jadi kita pengen ngobrol nih sama coach, kayak pengen tahu lebih jauh tentang program coaching ya yang katanya bakal diadain nanti gitu. Ya, iya, soalnya kita dengar-dengar tuh ada kayak program baru nih, tapi kita masih belum ngerti program apa sih itu. Oke. Nah, kalau gitu awal-awal mungkin kayaknya aku bakalan perkenalkan diri secara proper dulu supaya nggak ngalor ngidul nih ya gitu ya. Nah, aku sendiri sebenarnya adalah sebagai dosen juga di ADMIS ya, Divisi Unpar. Nah, tapi memang praktek coaching juga sejak tahun 2016. Tapi memang tadi seperti yang Daniel bilang tuh di corporate gitu. Nah, mungkin kalau misalkan mau ceritain soal program coaching ini, aku mau cerita dulu soal sejarah coaching. Ya, dan apa coach itu apa sih gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian sendiri pas dengar kata coach, apa yang kepikiran? Pelatih gitu kan. Aduh, kayak pelatih bola, pelatih basket itu kan. Agak beda ya. Beda. Mohon maaf agak beda gitu. Tadi ngomongin gitu kan? Iya. Tapi agak emang benar sih. Biasanya kita denger kata coach itu kan biasanya pelatih bola gitu ya. Iya. Dan itu nggak salah gitu. Jadi yang namanya coach juga memang ada identiknya dengan pelatih. Nah, kalau misalkan kita mau ngomongin sejarah dikit aja nih ya di sini ya, biar kita juga bisa tahu. Waktu saya kurang hafal sih ya tahunnya. Jadi dulu itu kalau yang namanya coach itu kan ibaratnya seperti alat transportasi, artinya bis kan, bis besar gitu. Nah, katanya pada waktu itu ada seorang bapak yang mengantarkan anaknya menggunakan sebuah coach atau bis gitu. Nah, di dalam perjalanan mengantarkan anaknya itu, si bapak sama si anak ngobrol mengenai tujuan hidup, masalah-masalah yang dilalui gitu ya. Jadi talk banget ya pokoknya ya. Nah, setelah ngobrol seperti itu akhirnya sampailah ke tujuan. Nah, dari situ singkat cerita pokoknya jadi coach itu diibaratkan sebagai untuk mengantarkan dari satu titik ke titik yang lain. Bisa dari titik 0 ke titik 1 gitu ya, atau misalkan ya memang sudah ada angkanya ya, jadi sudah dari posisi ini ingin melompat lebih jauh. Nah, jadi pada prinsipnya coach itu adalah seperti itu. Makanya kalau misalkan kita lihat yang namanya pelatih gitu ya, pelatih itu kan memang mengantarkan tadi kayaknya pelatih bola atau basket. Dari yang nggak bisa main basket, nggak bisa main bola, akhirnya dia juara. Nah, itu kan berarti mengantarkan dari satu titik ke titik lain ya, dari from zero to hero gitu kan. Nah, tapi memang bedanya adalah kalau pelatih basket dan pelatih bola menggunakan metode dan teknik melatih dari sisi main bolanya gitu ya, tendangnya, kemudian juga permainan basketnya, lebih teknis, gitu kan, lebih teknis ke situ gitu. Nah, kalau misalkan dari coach ini sendiri, seorang coach akan mengantarkan coach itu adalah yang menjadi kliennya itu dari yang memang ceritanya nggak punya potensi menjadi punya, atau misalkan emang udah punya tapi nggak tahu gitu. Nah, kayak gitu-gitu, itu secara singkat. Kalau program coaching yang ada di ADMIS Unpar ini sebenarnya lebih ke memfasilitasi teman-teman mahasiswa ya seperti kalian ini gitu ya, seperti kalian ini yang nggak hanya kita mau menunjang dari sisi akademiknya aja, tapi juga kita pengen meningkatkan potensi dan juga kalian tuh bisa growing dari dalam gitu. Oke, growing dari dalam loh. Coba dimaknai ya, growing dari dalam. Oke.
Oh berarti jadi Iya. kayak nanti coaching itu kayak semacam kita ngobrol sama temen gitu? Iya. Oh. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan sesi coaching itu sendiri kan nggak bisa cuma satu kali, gitu kan ya. Nanti mungkin penjelasan itu bisa lebih dalam lagi nanti ya. Cuman dari pertanyaannya Kalista tadi, apakah kita kayak ngobrol nggak? Iya, persis kayak gini. Oh berarti Gitu. santai itu ya? Sesantai itu. Karena apa? Karena yang namanya coach itu prinsipnya adalah berpartner. Jadi kita tuh kayak rekan, kayak teman berpikir. Nah, Teman itu dia, berpikir, teman ya. berpikir. Jadi ketika teman berpikir, berarti kan nggak saling ngejudge ya. Betul. Gitu betul. kan. Kemudian kita bisa menggali apa sih sebenarnya yang menjadi kemelut concern gitu ya. Kemelut kita agak. Concernnya yang nanti teman-teman hadapi itu seperti apa. Nah, jadi persis kayak gini juga gitu. Menarik sih. Tadi kan coach bilang nih kayak program coaching ini tuh beda kayak sama pelatih basket atau bola. Terus kalau misalkan coaching ini apa sih bedanya sama kayak konsultasi gitu atau mentoring? Ya, nah jadi yang namanya konsultasi sama mentoring memang seringkali nih, ini seringkali ditanyakan juga, apa sih bedanya? Kan sama-sama memberikan sebuah masalah kemudian pengen dipecahkan Iya, gitu ya, betul, pengen dapat solusi gitu. Nah perbedaannya itu ada di intinya ada di orientasinya. Nah bedanya kalau coaching itu orientasinya masa depan. Masa depan yang cerah gitu ya. masa depan yang glowing Yang ya? glowing gitu, nggak growing aja tapi glowing Oke. juga. Nah orientasi masa depan dan bisa dilakukan sebenarnya oleh siapa saja, tapi memang sudah minimal dia memiliki kemampuan untuk mengcoaching. Yang dibuktikan ya salah satunya adalah dengan sudah memiliki sertifikat coach. Nah, Oke, nah coach aku mau nanya nih, jadi kita kan masih youngster nih, masih muda banget gitu ya, banget. Nah, emang kita udah butuh ya, maksudnya kayak coaching kayak gitu. Nah itu dia. Jadi kalau yang namanya coaching itu tidak terbatas pada umur. Nah kenapa tidak terpaut umur? Karena itu tadi, karena kita itu rekanan, teman berpikir. Jadi kan teman-teman kan udah mikirin dan punya masalah itu sebenarnya dari muda ya, Iya. dari lebih muda dari sekarang maksudnya. Iya, lebih muda lagi. Lebih muda lagi gitu. Dan apalagi maksudnya di sini kalau kita mikirnya coach itu adalah untuk yang udah tua, yang udah kerja gitu kan ya. Nah karena memang kalau prakteknya di Indonesia itu coach itu lebih banyak untuk para karyawan ya di dalam sebuah korporasi perusahaan gitu. Nah makanya itu kenapa di sini program coaching and self growth baru banget ada di ADBIS Divisi Unpar. Nah ini perdana nih guys. Ya, sebenarnya perdana banget gitu kan ya. Nah itu justru kita melihat bahwa loh teman-teman yang youngsters ini juga gitu ya. Youngsters tadi sebutannya. Yang remaja ini juga butuh. Kenapa? Karena teman-teman dihadapi dengan berbagai macam masalah yang ternyata itu mempengaruhi prestasi akademik juga. Bener gitu. banget sih, bener. Bener gak sih? Bener sih, apalagi kalau udah masalah galau menggalau kali ya, langsung aduh otak tuh kayak pusing banget si coach, kayak langsung aduh mau ngerjain tugas juga nggak bisa sih kayak. Kayak saya gitu coach, kayak saya kan nggak punya pasangan nih, jadi Waduh. saya Oke. kayak bingung gitu mau cerita ke siapa. Jadi saya pengen punya coach, gimana sih caranya? Dia punya coach. Oke, tadi bilang nggak punya pasangan. Oke, note ya itu ya. Gak punya pasangan ya. Yang mau. Iya sih. Jadi ini sekalian promosi juga, Daniel nggak punya pasangan katanya. Iya. Boleh. Ya nanti Boleh langsung nomor hubungi, handphone. hubungi di bawah sih. Oke, aja ada di bawah. Gimana caranya kita mau dapat coach? Nah, sebagai informasi juga nih, yang namanya coach itu macam-macam. Jadi tergantung dari apa yang mau difokuskan. Jadi coach itu banyak macamnya. Jadi tergantung sama apa yang mau difokuskan. Ada yang misalkan memang mau coachingnya fokus ke bisnis, ada yang ke sales, ada yang tadi love and life. Oh iya. Ada juga soal parenting. Oh ada juga Iya, ya. nah itu banyak macamnya.
Jadi kalau misalkan mau dapetin coach, sebenarnya kita harus tahu dulu kita tuh mau apa nih yang menjadi obstacle utama yang ada di dalam diri. Kemudian kita cari deh coach-coach mana yang memang punya spesialisasi di bidang itu. Nah kalau saya sendiri kan lebih spesialisasinya ada di talent coach, dimana kalau saya lebih mau meningkatkan potensi yang ada di dalam diri para youngsters ini yang gitu. tertimbun dalam-dalam ini ya. Gitu kan. Nah, jadi lebih ke situ. Jadi kalau misalkan mau cari Daniel bisa banget. Dan sebenarnya coach itu banyak. Cuman harus dipastikan dari sisi jam terbangnya gitu ya. Nah, kemudian juga seberapa nyaman sih gitu. Seberapa nyaman sih sama coach tersebut. Nah, karena kenyamanan itu penting. Nyaman itu penting, asal jangan baper. Asal jangan baper. Ini pengalamannya banyak kayaknya. Jadi selama nyaman, ya silahkan. Ya, soalnya beda-beda juga. Betul, ya kenyamanan beda-beda. orang. Meskipun semua coach sebenarnya mau topik apa juga bisa. Gitu. Cuman ya nanti kan akan terlihat biasanya kalau misalkan lebih yakin ya kita ketika saya nih ada permasalahan percintaan gitu kayak tadi gitu ya, atau misalkan bisnis saya ini kok nggak maju-maju ya pasti secara otomatis akan mencari itu gitu, cari bisnis coach atau ini gitu. Kalau kalian karena masih mahasiswa ya makanya dikhususkannya kepada talent coach ini gitu. Kalau misalnya kayak mau curhat tentang maksudnya permasalahan di kuliah, masalah nilai itu berarti bisa juga dong ya? Bisa. Jadi selain sama dosennya, dosen wali, dosen yang ada di Adbis ataupun dosen di prodi lain mungkin ya, dan dengan sesi coaching juga itu bisa. Berarti luas banget sih sebenarnya ya. Jadi coach kalau misalkan saya cerita gitu emang gak akan bocor, soalnya dari pengalaman saya cerita ke teman-teman kayak bocor aja terus tiba-tiba viral dia gitu. Tiba-tiba saya viral gitu. Tiba-tiba ceritanya ada di Mading ya. Kalian tahu Mading ya? Tahu. Kita nggak sekecil itu. Kita masih mengalami lah. Masih ngalamin ya. Mading gitu ya. Majalah dinding kan ya. Iya betul. Masih ingat Coba loh ya. saya tahu artinya dia. Iya. Dikonfirmasi dulu takut salah. Berarti kita masih mengalami. Bocor atau enggak. Nah itu dia. Jadi kalau misalkan dalam sesi coaching kita itu ada perjanjian kesepakatan di awal antara coach dan coachee, dan seorang coach itu memiliki code of conduct-nya masing-masing. Salah satunya adalah kita tidak bisa mengeluarkan dan menjadikan konten yang ada antara coach dan coachee menjadi konsumsi publik gitu. Nah, nanti ketika sesi coaching yang ada di program Admis ini pun di awal kita akan semacam ada kontrak dulu lah ya, supaya maksudnya para coachee pun lebih secure gitu karena biasanya insecure. Insecure. Ya kan biasanya insecure gitu ya. Nah, jadi kalau di sini kita akan memastikan itu terlebih dahulu gitu. Kalau sama teman-teman emang sering bocor ya? Aduh, pengalaman pribadi sih. Iya, bilangnya iya tenang aja nggak akan dibocorin, tiba-tiba nggak akan dibocorin ke yang lain, tapi ke sahabat yang lain dibocorin gitu. Nah itu bedanya ngobrol sama coach dengan ngobrol sama teman gitu. Kita memang ketika sesi coaching seperti tadi Kalisa bilang kayak ngobrol sama temen ya. Iya, bedanya kalau misalkan sama temen nih, kadang kita ngobrol bebannya masih ada, solusinya nggak ada gitu ya. Gibahnya aja yang dapat, kesel, mungkin emosi gitu ya. Gibahnya tapi dapat gitu kan. Nah bedanya kalau sama di sesi coaching, maka nanti tuh dalam setiap pembicaraan harus ada tujuan tertentu. Kita mau ngomongin apa sih gitu, kita mau apa sih yang dipecahkan masalahnya gitu. Jadi setidaknya pulang itu ada insight baru. Gitu. Oke, aku juga mau nanya nih, kayak kalau selama sesi coaching itu nanti kita kira-kira bakal ngapain aja ya? Jadi yang namanya sesi coaching tadi di awal mungkin saya sudah menyinggung sedikit, nggak bisa tuh hanya sekali, karena kan memang mau mengubah cara pandang ya, mindsetnya harus diubah juga. Kemudian mungkin permasalahan yang memang ingin difokuskan pada saat itu, topiknya juga tidak bisa hanya sekali ketemu gitu. Jadi nanti ada terdiri dari 4 sesi, maksimal 4 sesi coaching, dan jaraknya dari satu sesi ke satu sesi itu maksimal 1 bulan. Nanti jadwalnya itu janjian. Jadi fleksibel gitu ya? Betul, fleksibel. Jadi kapan misalkan Daniel sama Kalisa bisanya hari Sabtu malam Minggu karena nggak punya pacar tadi gitu kan. Nah gitu. Gimana coaching? Mending coaching self growth gitu kan. Iya, mudah-mudahan bisa jadi modal untuk cari pacar gitu ya. Kayak kita
segera daftar kali ya. Oke. Nah dari jadwal itu bisa gitu, jadi fleksibel banget gitu. Berarti kayak sesi coaching ini tuh berarti banyak manfaatnya gitu kan, bisa kayak nyelesain masalah. Misalkan saya nih kayak bingung gini nih, kayak udah kuliah mau ngapain, itu bisa juga ya? Iya bisa banget banget. Ngat Ya, banget. karena kan memang biasanya itu adalah masalah umum yang dihadapi oleh para youngsters mahasiswa ini. Iya sebenarnya sih kadang kita juga masih bingung gitu, nanti abis lulus mau ngapain gitu kira-kira, apakah mau menganggur atau Langsung mau nikah atau aduh Oh ya ini kan Iya. pacarnya Oh, belum iya. ada, Cari cari pasangan dulu dulu. gitu aku mungkin nggak ya. berani ngomong gitu tadi ya. Ya langsung saya wakilin aja gitu ya. Dan berarti benar-benar sesi coaching ini secure dan kita bisa bebas ngomongin apa aja gitu ya. Iya. Curhat apapun bebas. Iya, jadi nanti curhat pun kita di depan, biasanya di sesi awal itu kita udah sepakat dulu kita mau ngomongin apa nih gitu. Meskipun nanti isinya pasti akan banyak curhatan gitu ya, tapi tetap akan ada benang merahnya nanti yang mau kita hadapi, yang mau kita achieve itu apa gitu. Jadi curhat-curhat berfaedah gitu. Curhat berfaedah, bukan asal gibah ya, bukan asal Ada solusinya. Iya ada solusi, bukan kayak kesel aja nih gitu ya. Emang dasarnya para gibahers gitu ya. Oh ya coach, aku ini maaf sedikit random, tapi mungkin ini ada beberapa teman-teman yang kepo juga gitu ya. Jadi kalau sesi coaching ini kayak di film-film gak sih yang tiba-tiba kliennya datang disuruh duduk, terus tiba-tiba iya Anda akan tertidur, set gitu tidur. Jawabannya iya. Waduh, enggak, langsung agak takut ya. Kaget kita. Jangan dipotong ya itu ya. Agak takut ya Tidak ada tiba-tiba. terus aja. Enggak, jawabannya enggak. Jadi kalau misalkan kalau saya jawab iya, kalian mau ikut sesi coaching? Takut tiba-tiba HP hilang gitu ya, tiba-tiba saldo ATM gitu. Hilang gitu. Ya. Udah tinggal sedikit, makin dikit lagi gitu. Habis aja semuanya. Oh gitu. iya, tenang ya. Tenang, itu tidak akan terjadi. Ya, jadi sesi coaching itu kalau misalkan tadi kayak yang dibilang sama Kalista, lebih kayak itu mungkin konseling. Biasanya konseling karena ingin membuat karena mencari masa lalu ya, untuk menggali masa lalu, sehingga mungkin ada teknik-teknik tertentu yang membutuhkan kayak tadi kayak di film-film tiduran, hipnoterapi gitu ya. Tapi karena saya bukan hipnoterapis juga, jadi Bukan Romi tenang. Rafael ya. Romi Rafael, bukan juga Pak Tarno. Jadi aman gitu. Bahkan sesi ini bisa dilakukan online. Oh online. Iya. Enak banget sih ya, apalagi buat Udah kita fleksibel kaum gitu mager ya. nih. Iya, kalau mager udah fleksibel terus bisa online iya. juga ya. Iya, dan emang programnya coaching dan self growth untuk di Advis ini memang diprioritaskan online. Jadi di mana saja bisa, kapan saja bisa ya. Dan sepertinya kalau sesi coaching kan memang private ya. Nah, jadi teman-teman nanti bisa cari ruangan sendiri gitu di kamar gitu ya, biasa Kamar pakai lampu-lampu yang lampu. estetik gitu ya. Iya bener gitu kan, nanti kita bikin TikTok malah bikin konten nah, gitu, itu bisa itu. Dan situasi itu gimana coach? Jadi mau kalian nyamannya di tempat yang ramai gitu ya, mau yang sepi terserah. Tapi kebanyakan milihnya tempat yang sepi, yang lagi sendiri, karena kan mungkin banyak hal-hal yang memang sifatnya privacy gitu. Biar lebih enak juga mungkin Iya. ngomongnya segala macam. Oke, terakhir nih coach, di program coaching ini ada nggak sih kayak metode atau alat yang coach pakai selama sesi-sesi coaching? Nanti tergantung sama situasinya, karena ada beberapa coaching mungkin yang udah saking penuhnya nih, biasanya udah saking penuhnya sehingga bingung mau mengungkapkan yang mana dulu nih gitu. Nah itu biasanya saya mungkin akan menggunakan beberapa tools. Salah satu toolsnya ada namanya Points of View, tapi saya nggak bisa cerita banyak di sini karena harus praktek kalau itu. Ya, Ikut ya, harus ya. ikut sebenarnya. Harus ikut sih, ya, itu ya. pancingan sebenarnya ya. Tapi emang menarik sih, emang kegiatannya menarik sih. Jadi tertarik. Udah, berarti kalau boleh saya simpulin, program coaching itu sebenarnya kayak fasilitas gitu ya buat Ya, kita kayak betul. mahasiswa gitu. Untuk Biar pengembangan kita- diri juga gitu ya. Biar kita punya temen berpikir kayak tadi, misalkan nggak punya pasangan, jadi bisa. Aduh, Ya, pasangan jadi kayak terus ya? bisa mikirin bareng gitu kayak Oh, udah kuliah mikirin mau bareng ngapain, ya, iya. udah kuliah Next. mau ngapain, atau kayak lagi stuck gitu di pertengahan kuliah juga bisa ya. Iya, bisa banget gitu. Iya, menarik ya ternyata ya. Apalagi bahas dari tadi kayak ini coach pengen banget ngebet untuk pasangan hidup gitu ya Iya. kayaknya.
harus disegerakan nih coach, boleh gitu. Sepertinya akan menjadi peserta pertama. Iya langsung ini beres sesi ini kita langsung daftar sih kayak langsung ya Daniel Langsung di daftar. coaching saya. Langsung di Iya. coaching. Oke nih kayaknya di depan sana udah banyak fansnya coach Iya, Sinta mau yang di udah coach. aduh pengen di coaching nih cepet-cepet gitu. Jadi mungkin pembicaraan kita nih sesi tanya jawab Syaila udah kayak di podcast Udah gitu ya. profesional banget. Iya udah profesional ya tolong. Nanti diterusin serinya ya. Iya, mungkin kita sampai sini dulu ya teman-teman, karena ya yang tadi itu masih banyak yang mau coaching nih, dan juga ternyata menarik ya Neil, untuk Adbi sendiri sekarang nggak cuma memfasilitasi para mahasiswa-mahasiswinya dari bidang akademik, tapi dari untuk pengembangan diri, untuk menggali skill, mungkin semua udah di-provide ya sama Adbis ya. Iya, kayak programnya menarik banget sih. Kalau misalkan teman-teman juga mau ikut program coaching dan self growth ini, bisa ditunggu informasinya setelah ini ya. Oke, segitu aja teman-teman. Bye-bye. Dadah. Dah.